Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat miskin yang galau. Nabi SAW membesarkan hati para sahabatnya yang miskin. Pada suatu hari, serombongan fakir miskin dari golongan muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah," kata seorang dari mereka, "orang-orang kaya telah memborong semua pahala hingga tingkatan yang paling tinggi sekalipun." Nabi SAW bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Lalu dia pun berujar, "Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun giliran saat mereka bersedekah, kami tidak kuasa melakukan amalan seperti mereka. Mereka memerdekakan budak sahaya, sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu." Setelah mendengar keluhan orang fakir tadi, Rasulullah SAW tersenyum, lantas berusaha menghibur para fakir itu dengan sebuah hadis motivasi. Beliau bersabda untuk berusaha membesarkan hati mereka. "Wahai sahabatku, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Dengan sangat antusias mereka pun menjawab serentak, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Bacalah Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah setiap selesai sholat masing-masing 33 kali." Setelah menerima wasiat Rasulullah SAW, mereka pun pulang untuk mengamalkannya. Tak lama berselang, setelah beberapa hari berlalu, para fakir miskin itu kembali menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya itu mendengar perbuatan kami, lalu mereka serentak berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi SAW bersabda, "Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Sabda itu merupakan petikan dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 38. Artinya, secara lengkap sebagai berikut: mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja dan Dia kehendaki tanpa batas. Hadis sahih tersebut menggambarkan betapa besarnya motivasi berbuat kebaikan, baik dari kelompok miskin maupun kaya. Mereka sungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Si kaya yang beruntung dengan dikaruniai limpahan rezeki, namun harta benda tidak menjadikannya bak harun yang takabur dan bakhil. Muslimin yang berada sadar betul semua harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benda-benda itu mesti digunakan di jalan yang semata-mata hanya untuk mencari keridhoannya. Kekayaan tidak menjadikannya lupa daratan, tapi menyadarkannya untuk lebih berderma karena di dalamnya begitu banyak hak orang lain yang mesti ditunaikan. Begitu pula dengan potret si miskin yang tidak mau kalah beramal. Dia selalu mencari solusi untuk bersaing secara sehat untuk mencari keunggulan dalam beribadah. Sadar akan ketidakberuntungan materi tidak menjadikannya patah arang untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.